Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang mengenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami Tuhan yang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan. Terutama Tuhan ketika kami tidak punya pengharapan dan kami putus asa, kami stres, kami depresi, kami kehilangan akal, kami dikucilkan, kami menderita kerugian. Tuhan, kami mengalami kebingungan. Bahkan Tuhan, rohani kami tidak meningkat, kami mudah dibohongin orang lain. Berikan kekuatan kepada kami, berikan hikmat kepada kami, supaya kami mencari Tuhan lebih dari segalanya, supaya kami mencari firman lebih dari segalanya, sehingga kami dihiburkan, dikuatkan. Biar Roh Kudus mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya roh kami boleh menyala-nyala kembali, Roh Kudus menuntun kami, dan kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kami, yaitu kita semua, kehidupan di dunia ini. Dengan maksud saudara, yaitu kita mengembangkan talenta. Talenta itu artinya di sini bahwa setiap orang yang diberikan talenta itu, akhirnya dia mengembangkan talenta itu. Talenta itu tidak berbicara tentang perdagangan, kesenangan, hobi dunia, tetapi talenta itu dihubungkan dengan pekerjaan rohani. Mungkin saya seorang pengusaha yang sukses, seorang seniman, seorang artis, mungkin saya seorang profesional, mungkin saya seorang guru, mungkin seorang tukang atau dokter, lawyer, dan sebagainya, politikus ataupun pejabat, ataupun angkatan militer dan polisi, dan sebagainya. Mungkin perawat juga, mungkin kita adalah seorang engineer, atau juga yang lainnya. Tetapi pasti itu adalah usaha kita, bidang kita di dunia, untuk kita menggarami, melakukan pekerjaan kita sesuai pengetahuan, supaya kita mendapatkan hal-hal untuk hidup dan prestasi kita meningkat. Tetapi saudara, itu tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan rohani kita. Artinya bahwa kalau kita itu diberkati, berarti rohani kita itu otomatis meningkat. Banyak orang mengukurnya seperti itu. Lihat, saya ini, jabatan saya tinggi, karir saya menaik, uang saya bertambah, usaha saya maju, berarti saya diberkati Tuhan. Tidak selalu urusannya dengan itu. Bisa jadi, tapi tidak selalu, saudara. Tetapi yang pasti, talenta itu dikembangkan. Yang di luar tadi yang saya sebutkan, talenta itu bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa sebagai asar, bisa menciptakan lagu rohani, bisa kreatif di gereja, bisa dekorasi di gereja, bisa misi, mendoakan, melayani orang, membesuk orang, berkhotbah, ngurusin media, ya, dan sebagainya yang berurusan dengan rohani. Jadi yang tidak dengan rohani tidak bisa. Talenta itu juga bicara tentang hal-hal untuk membangun kerajaan Allah, baik secara fisik, terutama secara rohani. Nah, ini yang dimaksud talenta. Tetapi kalau talenta kita tidak dikembangkan, dan setiap orang pasti punya minimal satu talenta. Ada orang yang punya 2 talenta, tetapi kemudian dua talenta itu saudara tidak dikembangkan, kemudian bahkan hilang menjadi 1 talenta. Contohnya, mungkin dia seorang pengkhotbah, ya, akhirnya dia juga seorang yang suka berdoa atau melayani. Akhirnya saudara, dia tidak berkhotbah, dia hanya cuma melayani, membesuki orang. Nah, ini kan berarti talenta 1 hilang, 1 talenta itu tetap dikerjakan. Akhirnya kan tidak bagus juga, saudara. Demikian juga ada orang yang punya 1 talenta, mungkin melayani, bersaksi, bawa jiwa, atau sebagai asar yang bagus, atau sebagai singer, atau sebagai WL, atau sebagai pengkhotbah, atau musik, atau media, atau pendoa. Begitu dia punya 1, dia tidak dikembangkan. Karena mungkin pacaran atau menikah atau kesibukan, nah itu dia kaitkan dengan dunia. Akhirnya dia berkata begini, loh, bukankah itu juga pekerjaan Tuhan? Kalau saya harus kerja di dunia untuk keluarga saya. Saudara, itu pekerjaan lain. Itu bukan talenta, itu tanggung jawab kita untuk keluarga secara dunia. Tetapi gereja urusan Tuhan itu beda, saudara. Beda sekali. Nah, ada yang punya 5 talenta sebagai pengkhotbah, penginjil, seorang yang suka misi, orang yang suka cari jiwa, suka nyumbang gereja, 5 ini. Kemudian hilang 2.
mungkin yang dua apa itu hilang. Mungkin sebagai saudara menyumbang gereja, misi tidak jalan. Dia cuma 3 saja, saudara. Penginjil, pengkhotbah, dan sebagainya. 3. Berarti 3 ini berkembang, tapi 2 tidak berkembang. Itu tidak bagus juga. Sehingga saudara lebih baik 1 talenta pengkhotbah, tapi saudara kembangkan. Sehingga bagus khotbahnya, bertanggung jawab, khotbahnya sehat, terarah, firman Tuhan, banyak orang diberkati bukan secara fisik, tetapi orang diberkati secara rohani, berjumpa dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya katakan, satu alasan, berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dari sini berarti apapun yang kita kerjakan di dunia, tetap kita harus dapat mencari Tuhan. Bahwa dikatakan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja. Manusia memikir-mikirkan jalannya, Tuhan menentukan. Jadi kalau kita mendekatkan Tuhan, pasti Tuhan yang menentukan hasilnya. Bahkan dikatakan juga, saudara, bahwa berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak namai. Berarti Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Bahkan Dia menciptakan nasib menang, nasib bujur. Berarti kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Artinya di sini kita tidak bisa tidak melibatkan Tuhan. Talenta harus dikembangkan. Dan akhirnya kalau kita melihat, saudara, yang terakhir itu yaitu Galatia 3:3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, inilah akhirnya orang yang talenta 1 tidak dikembangkan, mundur. Punya 2 talenta, 1 dikembangkan, 1 tidak, berarti mundur. Punya 5 talenta, saudara, 3 dikembangkan, 2 tidak, berarti mundur. Itu berarti mengakhiri dengan daging. Sehingga lebih baik 1 saudara kembangkan, 2 dikembangkan, 5 tetap 5 dikembangkan. Itulah tanggung jawab. Sehingga saudara tidak perlu lagi stres, depresi. Kenapa? Engkau melakukan, Allah turut bekerja. Allah membantu kita, Allah meneruskan, Allah memberkati, Allah menentukannya, Allah memberikan nasib malang dan nasib mujur. Allah mengasihi saudara sehingga Dia dan kita pun boleh berhasil. Ini renungan yang saudara hari ini perlu untuk mengembangkan talenta, supaya jangan sampai talenta tidak dikembangkan alasan apapun juga, terutama dengan profesi saudara di dunia yang diberkati, kemudian saudara sibuk sehingga saudara meninggalkan pelayanan alasan apa saja. Mungkin saudara punya alasan seperti ini, loh, yang penting kan aku ke gereja, yang penting aku bawa jiwa, yang penting aku kan ke gereja. Akhirnya saudara cuma mencari gereja, bukan mencari Tuhan. Akhirnya saudara cuma besuk di gereja, bukan saudara mengembangkan talenta. Akhirnya saudara mengakhiri dalam daging, tetap di gereja tetapi kedagingan aku kuat. Itulah yang merugikan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, yaitu mereka yang mengalami persoalan masalah, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan. Biar Tuhan mereka ditolong. Saudara, engkau dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dalam rumah tangga, pekerjaan, karir, studi maupun perjodohan. Bahkan kau yang sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan diberkati Tuhan, diberikan hikmat, berikan jalan keluar pengharapan dan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.